Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Kang Tedu di YouTube channelnya Kang Tedu. Kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Bukan asli Gunung Kidul, tapi akan menceritakan tentang kisahnya dalam garis besarnya cerita mistis. Ada Mas Hilman. Selamat siang. Selamat siang Mas Tedu. Alhamdulillah senang bisa diundang ya, ke channel Mas Kang Tedu ya. Alhamdulillah baru pertama kali saya menerima undangan. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan izinnya gitu. Terkait permintaan Mas Tedu terkait itu ya, pengalaman saya di Gunung Kidul. Sebenarnya saya itu bukan asli orang Gunung Kidul, tapi selama saya hampir 5 tahun ini, dimulai dari 2019 sampai sekarang, saya sangat cinta sekali dengan kebudayaan Gunung Kidul, kebudayaan Jawa, terutama kebudayaan Kejawanya itu. Dari banyak pengalaman dari 19 sampai sekarang itu, yang paling berbekas dan membuat karakter baru bagi saya itu, yaitu mungkin agak ke mistis ya, yaitu terkait itu napak tilas para leluhur-leluhur tanah Jawa gitu. Nah, awalnya saya itu tidak pernah terpikirkan kalau saya akan dibawa sejauh ini dalam perjalanan bagaimana menapak tilas para leluhur tanah Jawa. Ternyata setelah perjalanan saya itu menapak tilas para leluhur tanah Jawa, alhamdulillah ada karakter baru bagi saya dan semakin cinta Jawa gitu. Jadi saya itu bukan orang Jawa, tapi saya itu cinta adat Jawa banget sebenarnya, Mas. Dari budayanya, dari filosofisnya yang paling gitu. Filosofis kehidupannya dan filosofis kehidupan leluhurnya gitu kan. Saya itu sebenarnya tidak ada pikiran kalau saya akan dibawa seperti ini, tapi pertama kali itu saya tuh mengalami beberapa hal yang memang di luar kendali saya, seperti belum minum dulu Mas? Boleh. Siap. Biar nyantai. Alhamdulillah. Lanjut. Orang Gunung Kidul pasti tidak akan asing dengan nama Sodo atau Ki Ageng Giring. Betul. Nah, di Palian ya? Iya, Palian. Saya tuh sebenarnya belum tahu apa itu Ki Ageng Giring, Sodo. Ternyata saya tuh ketika di sana batin saya tuh udah merasa nyaman, dan pernah saking seringnya ke sana saya tuh mimpi gitu kan, ada di satu tempatnya tuh tinggi sekali, entah tahu di mana itu, saya nggak tahu. Nah kemudian satu saat lagi teman saya mengajak buat ziarah ke Imogiri, makam raja itu, yaitu makam Sultan Agung ya. Nah, pas dibawa ke sana sama teman saya kaget Mas. Ternyata tempat Imogiri itu tempat yang memang dulu di mimpi saya. Oh gitu. Jadi setelah ada di sana tuh saya tuh kok gini, ada apa sebenarnya. Kemudian itu kalau di makam raja, ada lagi Mas ketika saya di laut selatan oleh Gunung Kidul kan ya, pantai selatan, banyak kali pantai selatan. Nah ketika saya di laut, saya tuh mengalami satu, ya entah lain itu menurut orang lain itu hal biasa atau enggak, tapi menurut saya itu pertanyaan besar. Jadi ketika saya ke laut, saya seperti ya adat saya kan ya, saya meyakini bahwa di laut itu memang ada penguasanya, ada penghuninya, ada makhluk Allah juga kan. Saya di laut. Jadi kalau saya biasanya kalau ke laut itu sebelum saya bermain di pantai itu, saya di pinggir pantai dulu. Saya ucapkan salam dulu. Salam kepada, kalau diajarkan guru saya itu penguasa lautnya Nabi Khidir. Nabi Khidir, kemudian salam. Kemudian saya salam kepada, ada yang meyakini bahwa ada sosok waliullah wanita yang mungkin orang Jawa sebut itu Kanjeng Ratu penguasa Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul. Ya mungkin itulah ya. Tapi saya baru dengar kalau mereka rumornya atau dari jenis Nyi Roro Kidul itu merupakan waliullah. Iya. Tapi sebenarnya itu kan
menurut rumor yang beredar itu kan golongan jin. Iya, banyak pendapat ada yang golongan jin. Sampai saya itu yang benernya yang mana? Ternyata setelah saya berjalannya waktu gitu, berjalan ke sana, ternyata ketemu jawabannya. Ketemu, alhamdulillah gitu. Jadi awal mula saya ke pantai itu biasa salam gitu kan. Nah, anehnya saya tuh memperkirakan posisi berdiri saya itu tidak akan kena air pantai, Mas. Ketika salam tidak akan air pantai, jauh. Tapi ketika saya memberikan salam, nggak lama kemudian tuh ombak gede nerjang kaki saya. Saya batin gini, ya Allah, apakah salam saya dijawab oleh mereka? Gitu. Cara alam menjawab salam saya. Saya sering seperti itu kalau di pantai selatan. Dan boomnya itu ketika saya di pantai Ngobaran. Di Ngobaran. Balinya Gunung Kidul. Nah itu, yang banyak arca-arca itu. Boomnya itu di Ngobaran. Nah, padahal posisi saat itu ya, Kang, saya itu masih belum dapat jawaban Nyoro Kidul itu siapa, Kanjeng Ratu Kidul siapa. Ketika di Pantai Ngobaran itu ternyata ada satu tempat bersumur mata air. Ya emang di pantai. Mata pantai namanya Sendang Sentono kalau nggak salah. Airnya itu bagaimana? Itu tawar atau asin? Tawar. Itu mata air yang memang di laut. Oh, gitu. Karangan laut tepas kan karang-karang itu ada satu itu sumberan memang dari sana. Makanya kalau airnya surut tuh air laut kelihatan, Mas. Tapi kalau airnya lagi pasang ya ketutup sama air laut. Alhamdulillah saat itu tuh saya ke sana karena saya mendapat informasi kalau air itu tuh sejarahnya itu emang dulu tempat mandinya Prabu Brawijaya V. Nah, di sana. Raja terakhir Majapahit ya. Ya, yang melarikan diri kan. Ini ya, sakaran sekali ternyata ya. Kemudian saya ke sana, mandi. Sebelum mandi saya wudhu. Nah, sebelum wudhu tuh saya wudhu ketika air itu ke wajah saya. Jadi mata batin atau apa gitu, saya tuh melihat dari arah sana itu ada yang berdiri, Mas. Ada yang berdiri. Sosoknya? Kalau saya gambarin, sekarang masih ingat. Pakai jarik. Ya. Motifnya itu motif apa ya? Nah, kalau masih ini kayak gitu tuh. Seperti ini. Iya, motifnya kayak gitu. Atasnya pakai selendang kuning. Selendang kuning. Terus pakai anggeman tuh baju apa ya? Ageman. Baju hijau. Terus pakai mahkota agak tinggi gini. Mahkota naga. Mahkotanya agak tinggi gini. Pakai mahkota agak tinggi. Sendiri. Lihatin saya. Tahun berapa itu? Itu 2000 baru 2023. 2023. Karena Allah mengizinkan saya dibukakan ke hal yang gitu tuh nggak lama menuju umur saya 25. Kan sekarang saya 25 mau ke 26. Nah, dari 23 menuju 25 tuh Allah mulai buka satu-satu. 24 ke 25. Iya, transisinya itu di sana. Allah membukakan satu-satu ternyata ini loh. Nah, menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Dia siapa dan kenapa liatin saya? Jaraknya? Hampir 20 meteran dari saya pas itu udah. 20 meteran ya? Ya, sekarang tuh masih keinget. Wajahnya kurang jelas. Karena jauh, Mas. 20 meteran. 20 meteran tuh jauh dari saya. Jauh meteran. Ingat dia tersenyum atau gimana? Nah, itu nggak tahu ekspresinya. Cuma berdiri aja. Ya, sampai sekarang masih ingat saya. Merinding sama. Asli.